lagi sama gua. BSPC, tamu selatan. Punya cerita. Oke, dan sekarang gua kedatangan bintang tamu yang sekarang udah datang nih. Gua ngundang jauh-jauh lah pokoknya. Buat yang nonton jangan sendirian lah pokoknya. Oke, langsung aja gua mau kenalin bintang tamu gua yang sudah datang nih hari ini. Mas datang mas? Oh iya, nama saya Edo. Ya. Terus saya asli Jawa. Masih Jawa mana tuh? Jawanya saya di Boyolali, Oh, Boyolali. Boyolali Jawa mana tuh? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Boyolali. Iya. Lanjut mas. Dan saya kerja ini di bengkel. Di bengkel di Ya. Jakarta apa di mana? Kerjanya di Jakarta. Iya Jakarta. Terus Saya sebagai karyawan bengkel konstruksi. mas sudah lama di sini mas? Alhamdulillah sekarang udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Dari tahun berapa berarti? Merantau? Kalau yang pertama itu tahun 2011. 2011. Nah. Dan yang kedua? Yang ke 2011 itu saya ini mas paling cuma 6 bulan doang. Oh, 6 bulan. Di Lalu Jakarta. balik lagi? Balik lagi ke kampung. Kampung. Nah, saya balik lagi di 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti udah cukup lama mas ya? Ya, alhamdulillah. Udah berkeluarga belum mas? Kalau saya sih masih bujang. Oh, masih bujang. Nah, Berarti sendiri masih ya? sendiri. Tapi udah ada calon? Alhamdulillah belum mas. Alhamdulillah belum. Ya semoga aja mas biar ditemukan Ya. sama jodohnya ya mas. Iya. Oh ya mas, langsung aja mas. Mungkin ceritain pengalaman mas tuh. Kayaknya menarik buat kita semua gitu. Nah, Cerita pengalaman mas yang digangguin dengan makhluk gaib lah gitu. Langsung aja mas ceritain mas. oh ya, itu kejadian pas ya saya ini pertama kali saya ke Jakarta di tahun 2011. 2011. Nah, saya bekerja di bengkel dan ini di bengkel itu bekas dulu yang punya ini orang Cina. Terus Namanya itu Pak Joni. lanjut mas. Nah, saya di situ dia itu kerja dan dipercaya suruh nempatin dan jaga tempat itu. Oh, jadi mas itu disuruh kerja lalu dipercaya ya? Dipercaya suruh nempatin tempat yang kosong itu. Lalu terus mas? Nah, itu kejadiannya itu ya pas ini mas, kalau malam pasti Malam-malam itu hampir setiap hari apa enggak? kadang sih mas, Kadang. Coba lanjut. tapi biasanya itu kejadian itu kalau pas malam Jumat itu pasti mas. pasti. Nah, kan ini ada orang yang bilang ya inilah temen biasanya kan main ke situ, pernah ceritain dulu ini bengkel mobil tapi ya ini tempatnya agak angker. Katanya karyawannya sering diganggu. Sekarang pas jam 12 siang kan waktu istirahat, Iya. karyawannya itu kan tidur katanya dulu. Ini telinganya ditiup, ada yang niup. Oh, jadi pas tidur itu telinganya deniup Katanya. katanya. Terus sama ini mobilnya itu digoyang-goyang Oh. kan dulu. Nah terus habis itu kan ini aku ya nggak percaya lah, saya juga Iya. baru pertama ke situ kan. Sekarang kan ini bengkelnya kan udah di ini sewa sama bos saya. Iya. Terus Bos saya kan yang nempatin, udah diceritain kayak gitu kan, saya kayak nggak begitu percaya. Terus pas udah di situ udah sendiri
ada ini mas, ada yang jatuh di belakang. Nah saya keluar mas, Terus, saya temuin nggak ada apa-apa. nah kira-kira menurut Mas itu yang jatuh benda apa Mas? Ya kayak ini mas, kayak gimana ya, orang yang manjat pagar terus jatuh itu. Jadi suaranya itu tebal ya? Iya tebel. Bunyinya tebal ya? Pasti itu kejadian pas malam Jumat. Nah, Terus, saya balik lagi ke kamar. Pas saya balik lagi ke kamar, lagi kejadian ada suara suara apa? kayak orang berjalan tapi diseret. Orang berjalan tapi Nah. bisa. Oh jadi kayak Kayak- orang sengaja gitu Nah, maksudnya. Terus Mas, Tapi aku keluar nggak ada nggak ada siapa-siapa. siapa-siapa, kosong. Sepi. Itu posisi Mas sendiri apa? Sendiri, saya Sendiri? sendiri kan. Kalau di situ itu kerja itu jam 8 pagi sampai jam 5. Otomatis kan jam 5 udah pada pulang semua. Iya, terus? Ya udah kosong. Saya di situ masih menjaga. Jadi posisi Mas itu nggak ada teman, Enggak ada. nggak ada sendiri berarti ya? Oh ini ada teman, tapi kan dia bagiannya di kantor. Beda tapi ya? Nah, beda. Nah ketika Mas keluar itu kan posisi sendiri Mas ya? Nah ketika ada orang jalan tuh, tapi jalan yang diseret itu perasaan Mas kayak gimana gitu? Pas dilihat itu orangnya nggak ada. Nggak ada, ya kaget mas. Ya merinding sih merinding, tapi kan ya mau gimana lagi om. Ya. Suruh nempatin, suruh jaga. Nah kalau kita nggak nempatin kok mau di mana lagi bahasa gitu Ya ya? apalagi kan dikasih tanggung jawab mas. Semuanya itu kan isinya barang-barang. Sedangkan kita berarti di situ merantau ya? Iya merantau. Udah punya siapa-siapa di sini, keluarga pada di kampung ya kan? Ada sih keponakan, tapi kan agak jauh sih. Agak jauh. Nah, Lalu terus Mas, ada lagi Mas cerita yang lebih horor? Nah, menurut Mas cerita yang lebih serem gitu? nah ini yang lucu ini, yang kejadian yang pas saya nonton bola. Liga Champion itu kan, Gantian. karena aku udah ngajak temen pengennya sih nonton bareng lah Itu di bengkel, tapi nggak ada yang mau. nggak ada kenapa itu? Ya itu karena mungkin dianya udah pada tahu dulunya tempatnya apa, gimana. Makanya ketika Mas kejadian ngapa-ngapain nggak ada yang mau di situ Mas? Iya paling nongkrong sampai habis isya itu udah pada pulang. Saya sendiri. Nah, gila. Terus Mas, Pas saya keadaan nonton TV, ya suaranya itu tiba-tiba gede sendiri, karena ada volume tiba-tiba langsung kayak jadi gede. Ya otomatis saya kaget mas, saya nggak pegang remote-nya di belakang. jadi posisi Nah Mas itu digangguin gitu kan. oh, berarti digangguin. Nah, ketika digangguin itu posisi sendiri gimana Mas itu? Ya kaget mas. Ah, Ya udah TV-nya langsung aku matiin. lalu Berusaha tidur, berusaha tidur. tapi ya nggak bisa. Karena ini sih Oh, takut. ada iya. Oh, takut. Jadi rumahnya itu kayak gimana sih Mas? Rumahnya ini kayak gimana ya, dia bangunan kayak bangunan biasa tapi udah lama itu, udah lama. Mungkin udah lama gitu, jadi makanya jarang ditempatin. Inilah bengkel mobilnya itu pernah terkenal, tapi semenjak yang ngelola Pak Joni sudah meninggal itu Ya, malah ini horor katanya. malah Ya. ada yang cerita yang lebih itu. Terus yang anehnya itu
Saya pas ini ceritanya ini pas saya udah di situ kan udah sebulan keganjilan itu kan sebulan. Habis itu nggak ada apa-apa mas. Ya mungkin perkenalan atau apa kan. Oke, jadi kayak apa orang baru lah bahasanya mas, itu kan orang baru. Jadi lama-lama ya udah biasa gitu. Jadi teman. Nah, terus yang menginjak ke bulan ketiga itu, Terus saya lihatnya kan habis dari rumah teman pulang mas, pulangnya itu jam berapa ya? Jam setengah satu. Pas jam setengah satu itu saya ini mau membuka gerbang. terus Posisi tangan udah pegang gembok. Kok ada kilatan cahaya di pojokan. Dari kan ada rumah tapi di dalamnya itu ada pohon yang pohon mangga. nah itu yang tadi kilatan itu di depan mas atau di pojokan? Di dalam kan ini mas, rumahnya itu cuma ditutup kayak apa ya? Kayak teralis, pintu teralis kan berarti kalau dari luar itu kan kelihatan mas. Iya. Kan gelap, tapi kan kelihatan dalamnya. Nah pas mau masuk itu ada kilatan cahaya warna merah. Waduh. Nah itu sih, aku sih berharap wah itu moga aja nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi mas itu nggak berpikiran bahwasanya ini ada yang gangguin enggak gitu. Jadi yang positif aja. Nah habis itu udah buka gerbang, tiba-tiba kayak ada yang Naik kemana tuh? naik ke atas mas, jalan. Nggak taunya ya api segede ini, gede kayak bola kecil. Itu ketika mas buka gerbang masuk ke dalam. Belum mau masuk, baru buka doang. Buka terus Ya itu ada yang naik terbang dari rumah. itu menurut mas apa? Kalau ini kan ini bola api ya mas. Kalau tapi kan kalau di Jawa kan itu namanya apa ya, panas mati. Ya kata orang kalau lihat panas mati itu harus sebisa mungkin lari atau mengamankan diri lah, karena itu bukan. Tapi posisi mas itu langsung shock atau diam di situ atau kemana gitu? Ini mas, wah itu sih. Pas lihat ini bisa naik, saya nggak berkutik mas, mau lari nggak bisa, mau teriak nggak bisa, badan kaku mas. Berarti kayak di kunci mas ya? Iya kayak ya tangan saya gini, buka mau jalan nggak bisa apa-apain. Nah posisi mas itu kan pas buka gembung, nah pas yang bola apinya itu udah lewat baru belum lewat kan, baru ini kan momen ini naik dan aku kan lihat mas di depan dia akan naik, udah berhenti dulu dia. Aku juga kaget dulu, apa itu dia jalan sampai ini ke atas ini, ke atas kepala ya 2 meter lah dari saya nggak bisa apa itu. Saya udah pasrah itu, kalau emang takdirnya kena kayak gitu kan pasti hapus mas. Pasti ya apa kayak mati ya apa kayak jangan gitu. Tapi kan itu berbahaya kalau panas mati. Tapi mas itu bersyukur bahasanya itu malah kenapa ya situ. Ya alhamdulillah. Nah ketika kejadian itu mas besoknya datang masih berpikir lagi bahwasanya mau nempatin itu lagi. Saya tahu itu kan ini mas kan di atas. Saya kan nggak bisa apa-apa itu kan. Nah itu saya ini mas, kan dia sudah berhenti di atas, saya diem. Aku juga ngeliatin, kayaknya diem di atas, ngeliatin gimana. Terus dianya pergi jauh, kayak itu baru aku bisa gerak. Tapi kalau coba mas jelasin lebih jelas ya, lebih detail lagi ya. Itu bola api emang ada apinya.
Iya mas, api. Kayak bercahaya atau gimana maksudnya kan kalau merah-merah kan ada yang bercahaya gitu kita merah tapi itu emang ada apinya jelas Api jelas, api. Segini. udah kayak apa orang main bola api ya anak-anak dulu ya Iya kayak ini, kayak anak-anak kalau pada main bola api kayak gitu ya nah itu ketika yang cahaya yang merah-merah itu ya kejadian yang cahaya dulu apa cahaya dulu baru yang merah-merah itu grup muncul dari pojokan itu naik. oh berarti kejadian itu di situ juga Iya. yang merah, bis merah-merah nih ya kan merah-merah Ya terus ini bolanya itu keluar. Kayak gimana ya? Kayak meledak gitu. Tapi enggak cuma gitu. Terus apa di ruangan bengkel itu Ya. di dalam itu kayak gimana ya? Terang. Tapi terus gelap lagi. Ada keluar itu. nah dia itu berhenti kira-kira berapa detik mas di atas kepala Itu mah 3 detik. Enggak lama mas. udah lama 3 detik paling Cuma ini kayak gimana ya? Kayak berhenti sedikit ya kalau orang ketemu orang kan biasanya berhadapan ini kan paling kalau menyapa ini sih gitu jadi 1 detik 2 detik ya nah ya. Dia di atas aku juga lihat ke atas ya ini kayak percaya nggak percaya ini kok api bisa terbang itu kayak gini aku juga nggak bisa gerak. berarti mas itu pas dalam mikirin mas Mikir aduh selamat atau enggak gitu kan. Kalau enggak selamat kan ya berarti kan takdirnya mas apa sih gitu. Alhamdulillah itu apa dia itu cuma kelewat. penjalan lewat Lewat. Udah tahu dianya itu mau kemana itu aku nggak tahu mas. kayaknya gini mas apa emang ada dia tuju atau gimana ya menurut mas gimana gitu Kalau menurut aku sih dianya mungkin ada yang dituju mas. ada yang tuju ya Tapi nggak tahu sih yang dituju siapa kan saya nggak tahu. soalnya kan berada itu emang di rumah mas yang tempat tinggal gitu biasanya ya yang mas tempatin kejadian di situ malah lewat di atas kepala mas itu biasanya Kalau yang dituju saya mati saya akan Pak. iya mungkin kalian cuma sekedar lewat kan ya Kalau sekedar lewat ya itu untuk tapi ketika bola itu udah lewat nih ya udah lewat ada wow ini gitu wah gede banget ya semua mas bulu kuduk semua badan merinding semua mas. Kaku mas gimana nggak rasanya orang kaku nggak bisa gerak. nggak bisa ngebayangin Nah habis lihat itu mas jujur aku nggak jadi tidur di bengkel lalu itu gimana ke rumah temen kan udah melihat itu mas. Saya balik lagi kunci dan saya keluar naik motor kan mas melihat wah kok masih kelihatan kan di atas mas terbang. Aku mencoba menjauh ya mas masih kelihatan pas aku sampai mana itu berapa meter kira-kira jaraknya kayak 100 meter 200an 200 itu masih kelihatan apa enggak ini kayak bintang oh kayak gitu saya kayak bintang jadi itu ketika lewat itu mas langsung apa kunci gerbang aja tuh nggak jadi buka nggak jadi tidur di situ mas. nggak jadi Oh, ya. nah mas kan naik motor nih Kan masuk naik motor kan ini gerbang udah berhenti baru buka ini gemboknya itu kan lihat itu kan langsung buka sini ada yang terbang. nah ketika mulatinya lewat itu mas ya lewat dia langsung hilang apa enggak Hilang. Dia berhenti berarti kan berhenti pertama itu kan di kepala mas di atas lalu berapa meteran. ketika udah lewat kan nah itu berhentinya kira-kira sekitaran berapa meter mas? Wah, cuma jauh mas jauh jauh. Tapi masih kelihatan masih kelihatan mas padahal aku pengen ngejauhin masih kelihatan pas aku lirik belakang masih kelihatan itu. kalau feeling mas takut diikutin atau gimana gitu ya Takutnya sih itu mas bener diikutin takut tapi ya ternyata enggak. Nah akhirnya saya itu
sementara itu malam itu nggak tidur banyak. Mungkin ini kali aku ya pulangnya agak malaman sih. Iya, peringatan aja Mas. Iya. Peringatan. Tapi cerita-cerita ini ada lagi Mas yang pengalaman Mas yang sering digangguin gitu, lagi tidur ya kan, selain yang tadi dimatiin terus bola api ada lagi nggak Mas? Yang kedua itu, nah kan aku di situ pas ke Jakarta yang pertama kali itu aku cuma bertahan 6 bulan. Nah itu tahun berapa itu? Itu kan yang pertama itu 2011. 2011 terus